Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa sahabat Ceger Media, kembali lagi pada acara program virtual Tur Ramadan. Pada virtual Tur Ramadan kali ini, Ceger Media akan menelusuri jejak perjalanan risalah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak kenal dengan baginda Rasulullah? Pasti semua umat muslim tahu, baginda Rasulullah adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Makkah, yang diturunkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh umat di dunia. Lalu beliau akhirnya diasuh oleh sang kakek, yaitu Abdul Muthalib. Dan beliau merupakan putera dari Abdullah bin Abdul Muthalib, sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Rasulullah terlahir sebagai anak yatim, sebab sang ayah meninggal 2 bulan sebelum kelahirannya saat sedang melakukan perjalanan dagang. Ketika masih kanak-kanak, sang ibu wafat karena sakit. Jauh sebelum menjadi rasul, Nabi Muhammad sejak kecil telah menunjukkan kualitasnya sebagai manusia yang memiliki akhlak mulia. Dan hal itu sudah terlihat ketika Rasulullah berdagang di Syam bersama Khadijah binti Khuwailid. Baginda Rasulullah menunjukkan sikap kejujurannya terhadap masyarakat Arab ketika pada saat beliau berdagang. Dan ketika itu pula lah para penduduk Makkah menyematkan beliau sebagai gelar Al-Amin, atau orang yang dapat dipercaya atas kepribadiannya. Nabi Muhammad SAW menikah pada usia 25 tahun dengan Khadijah binti Khuwailid. Ketika Rasulullah berumur 40 tahun, baginda telah menerima wahyu yang pertama dari Allah melalui malaikat Jibril ketika berada di Gua Hira. Pada awalnya, Rasulullah menyampaikan risalah dakwahnya kepada orang yang terdekat dari beliau, yakni diantaranya adalah Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq, Abdurrahman bin Auf serta Utsman bin Affan. Tiga tahun setelah kejadian itu, baginda berdakwah secara terbuka kepada penduduk Makkah dengan mengatakan, Tuhan itu esa, dan mengajarkan kembali agama Islam. Setelah sahabat Umar bin Khattab masuk Islam, barulah Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan. Namun bangsa Quraisy semakin marah dan geram akan penyebaran dakwah Rasulullah yang semakin meluas di Arab saat itu. Dan pada akhirnya Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Madinah bersama para sahabat dan pengikut setianya. Rasulullah melakukan perjalanan hijrahnya ke kota Habsah pada tahun 614 Masehi.
Dan pada saat itulah, awal peristiwa penghijrahan Rasulullah, yang menandakan permulaan bagi kalender Islam atau yang disebut dengan tahun Hijriah. Banyak peristiwa-peristiwa penting yang didapat dari perjalanan risalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya peristiwa Isra dan Miraj, peristiwa Perang Badar, peristiwa nuzul Quran yang bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Tidak hanya peristiwa penting yang perlu kita ketahui, ada pula mukjizat Rasulullah yang diberikan kelebihan oleh Allah untuk memberikan bukti nyata kepada umatnya yang berpaling darinya. Sholawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita akan mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat nanti. Amin. Jangan lupa subscribe, like dan komen untuk mendapatkan update terbaru dari Ceger Media.